Di sini sudah sajikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh botol sosro gitu ya. Selalu hadir pemasalah jangan senyuman. Jadi semai, mana semuanya nih? Sorry. Kok error nih? sorry. Semuanya ada di sini ternyata ya. Semuanya solution. Biar apa? Iya betul. Biar ada inspirasi gitu kan ya. Oke kawan-kawan, ketika kita nanti menemukan soal yang bentuknya panjang-panjang kayak gini, maka tugas kita cara cepatnya adalah langsung baca aja ke pertanyaannya ini. Nah dia pertanyaannya kan kayak gini nih. Bukti nilai moral saling memberi semangat, berusaha, dan berdoa dalam kutipan nomor tersebut terdapat dalam kalimat bernomor bla bla bla. A1 dan 3, B2 dan 6, C3 dan 6, D4 dan 5, E6 dan 7. Nah, berarti kita harus baca kalau gitu ya. Nah, dibaca nih. Bukti nilai moral saling memberi semangat. Nah, ada nilai moralnya kan saling memberi semangat, kemudian berusaha, berdoa. Nilai moral itu apa sih? Pada pertemuan sebelumnya sudah Mak Aki jelaskan tuh. Oke, kita flashback lagi ya di pertemuan sebelumnya. Silakan kawan-kawan cek lagi video Mak Aki ya, bahwa dalam karya sastra itu ada nilai-nilai yang disebut satu nilai moral nih. Apa nilai moral itu? Nilai moral itu adalah nilai yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti ataupun susila atau baik buruk tingkah laku nih. Itu nilai moral. Jadi akhlak, budi pekerti, baik buruk tingkah laku. Ada yang disebut nilai sosial atau kemasyarakatan, yaitu nilai yang berkaitan dengan norma yang berada di dalam masyarakat nih. Jadi norma yang berada di dalam masyarakat. Ada juga yang disebut dengan nilai budaya, nilai yang berkaitan dengan adat istiadat kalau budaya itu. Nilai keagamaan adalah nilai yang berkaitan dengan tuntutan beragama. Kemudian nilai estetika atau keindahan adalah nilai yang berkaitan dengan hal-hal yang menarik dan menyenangkan gitu kalau estetika. Ada nilai etika, nilai yang berkaitan sopan santun dalam kehidupan. Etika itu ada nilai politis, yaitu nilai yang berkaitan dengan pemerintahan. Dan nilai kemanusiaan itu nilai yang berkaitan dengan sifat manusia seperti ideologi, politis, ekonomi, sosiologi, edukatif, dan humoris kalau nggak salah ya itu. Kemudian yang ke-9 itu ada nilai pendidikan, yaitu nilai yang berkaitan dengan suatu baik atau tidaknya gitu ya, suatu hal gitu kan ya. Tinggal dibaca lagi video Mak Aki sebelumnya. Jadi kalau begitu nilai moral ini kan nilai yang berkaitan dengan akhlak. Jadi kita cek karena ya ini yang ditanyakan adalah buktinya, yaitu kalimatnya, berarti ya nilai moralnya kan nilai saling memberi semangat, itu nilai moralnya. Berusaha, berdoa, itu kan nilai moral, itu nilai yang berkaitan dengan akhlak, baik buruk suatu tingkah laku. Di mana? Oke, kita cek di nomor 1. Sambil makan malam di dapur umum, aku diskusikan kecemasanku kepada sahibul menara. Enggak ya, karena yang ditanyakan adalah saling memberi semangat. Enggak ada memberi semangat, enggak ada berusaha, enggak ada berdoa. Oke, lanjut nomor 2. Kecuali raja, tampaknya kami semua merasakan hal yang sama. Enggak juga. Kami meringis tegang membayangkan ujian maraton sebulan penuh. Enggak ada juga. Atang mencoba menghibur, menyemangati dirinya sendiri dan kami semua. Oh, ada nih menyemangati. Berarti kalimat nomor berapa tuh? 4 ya, kalimat nomor 4. Oke, 4, 1 kita dapat. Kemudian 5-nya, seperti kata Kiai Rais, mari kita kerahkan semua kemampuan kita. Setelah itu bertawakal. Nah, kerahkan semua kemampuan berarti itu usaha kan? Setelah itu bertawakal. Oke, berarti berdoa. Nah, gitu. Berarti 4 dan 5 ya. Kita perbanyak juga ibadah karena ilmu yang sedang kita pelajari itu kan nur, cahaya. Dan nur hanya bisa ada di tempat yang bersih dan terang. Nah, berarti kalau begitu yang mana nih yang 4 dan 5? Gitu kawan-kawan. Ada nggak di option? Ada. Ternyata jawaban yang paling betul yang D. Begitu kan kawan? Ansen. Inap. Ijiji tadi sana mantap gitu ya. Kalau sekarang yang ditanyakan adalah buktinya. Kalau biasa kita menanyakan, biasanya yang ditanyakan adalah nilai moralnya yang mana pada kalimat nomor berapa gitu kan kawan. Oke, next. Number berikutnya. Lagi-lagi banyak lagi tulisannya kayak gini ya. Berarti tugas kita langsung aja cara cepatnya ke pertanyaannya. Pertanyaannya kan kayak gini. Nilai sosial yang terkandung pada kutipan tersebut adalah bla bla bla. Oke. Nilai sosial berarti tadi apa? Iya betul. Nilai sosial itu dan nilai kemasyarakatan. Mana tadi nilai sosial? Kita flashback lagi. Nilai sosial, nilai kemasyarakatan itu nilai yang berkaitan dengan norma yang berada di dalam masyarakat. Apa sih normanya gitu?
Oke, A. Jika seseorang raja wafat, maka yang mengganti adalah anaknya. B. Titah raja adalah undang-undang, karena itu ucapannya harus dilaksanakan. C. Semua materi pegawai hulu balang dan rakyat tunduk pada perintah raja. D. Kepekaan seorang raja atas peristiwa yang terjadi sekitarnya. E. Perubahan nama setelah diangkat menjadi seorang raja. Oke, yang mana nih? Oke, kita baca lagi soalnya nih. Adapun raja di kota Maligai itu namanya Payatukeru Mahajana. Maka Payatukeru Mahajana pun beranak seorang laki-laki. Oh, ternyata raja ini beranak nih, seorang laki-laki. Tapi bukan dari rajanya ya, tapi dari istrinya gitu kan. Gak mungkin dari rajanya, kan raja ada seorang laki-laki gitu. Maka dinamai anak kanda baginda itu Payatuantara. Payatuantara. Jadi tadi kan ayahnya Payatukeru, kalau anaknya ternyata Payatuantara. Hatta berapa lamanya maka Payatukeru Mahajana pun matilah. Hatta itu sehingga mungkin ya, kayak dari bahasa Arab biasa hatta gitu, kayak artinya kan sehingga gitu kayaknya. Syahdan maka Payatuantara pun kerajaanlah menggantikan ayahanda baginda. Oh, ternyata Payatuantara yang anaknya ini menggantikan ayahandanya. Ia menamai dirinya Payatunakpa. Selama Payatunakpa, kerajaan itu senantiasa ia pergi dan berburu. Pada suatu hari Payatunakpa pun duduk di atas tahta kerajaannya dihadap oleh segala menteri, pegawai hulu balang dan rakyat sekalian. Arkian maka titah baginda, aku dengar kabarnya perburuan sebelah tepi laut itu terlalu banyak konon. Hikayat 1001 malam. Oh, berarti kalau begitu apa nih nilainya? Jadi ada ayah seorang raja punya anak, kemudian anaknya menggantikan ayahnya yang sudah meninggal untuk jadi raja. Berarti yang mana? Iya, betul, yang ayah. Jika seorang raja wafat, maka yang mengganti adalah anaknya. Nah, ini adalah nilai norma, nilai sosial kawan-kawan, yaitu nilai ya kawan tadi. Nilai sosial itu nilai masyarakat, nilai yang berkaitan dengan norma yang berada di dalam masyarakat. Oh, normanya itu kawan-kawan, dia kalau ada seorang ayah yang meninggal, raja meninggal, maka yang menggantikan adalah anaknya. Ya, berarti jawaban yang paling tepat nilai sosialnya adalah yang A, begitu kan kawan. Understand? Inap, jadi mantap kalau mantap nih. Soal number 3. Oke, bersama ya selalu hadapi masalah itu dengan menjadi Semioipus solution. Biar apa? Iya, betul. Biar ada inspirasi gitu kawan dia. Gitu. Lagi-lagi baca lagi ke sini kawan-kawan. Cara cepatnya. Nilai budaya yang terungkap dalam kutipan tersebut adalah bla bla bla. A. Raja baginda memelihara anjing. B. Rakyat patuh pada raja baginda. C. Berburu dengan menggunakan anjing. D. Menggunakan jaring dalam berburu. E. Gotong royong berburu pelanduk. Nilai budaya itu dia berarti nilai adat istiadat kawan-kawan ya. Nilai budaya berdasarkan definisi yang sudah dijelaskan oleh Mak Aki itu adalah nilai yang berkaitan dengan adat istiadat. Ini dia. Apa adat istiadatnya di sana? Apakah raja baginda memelihara anjing itu adalah suatu adat, atau rakyat patuh kepada raja? Oke. Berburu dengan menggunakan anjing itu menggunakan jaring dalam berburu, gotong royong berburu pelanduk. Mana nih? Maka titah baginda, baiklah esok pagi-pagi kita berburu. Maka setelah keesokan harinya maka jaring dan jerat pun ditahan orang lah. Maka segala rakyat pun masuklah ke dalam hutan itu mengalan-alan segala perburuan itu dari pagi-pagi hingga datang mengelincir matahari. Seekor perburuan tiada diperoleh, maka baginda pun amat hairanlah serta menitahkan menyeruh melepaskan anjing perburuan baginda sendiri itu. Maka anjing itu pun dilepaskan orang lah. Hatta ada sekira-kira 2 jam lamanya, maka berbunyilah suara anjing itu menyalak. Maka baginda pun segera mendapatkan suara anjing itu. Setelah baginda datang kepada suatu sorokan tasik itu, maka baginda pun bertemu dengan segala orang yang menurut anjing itu. Maka titah baginda, apa yang disalak oleh anjing itu? Maka sembah mereka sekali itu, daulat tuanku, patik mohonkan ampun dan karunia. Ada seekor pelanduk putih besar seperti kambing, warna tubuhnya gilang gemilang, itulah yang dihambat oleh anjing itu. Maka pelanduk itu pun lenyaplah pada pantai ini. Hikayat 1000 malam. Jadi dia sudah ambil dari hikayat 1000 malam. Kira-kira yang budayanya apa nih? Ya sebetulnya kawan-kawan dari sini juga udah kelihatan ya. Raja baginda melihara anjing itu kan budaya itu, jadi ini wrong. Rakyat patuh kepada raja. Nah, ini adalah suatu budaya kan, di mana rakyat itu patuh kepada raja. Bisa jadi nih. Berburu dengan menggunakan anjing itu bukan budaya ya, biasa saja. Menggunakan jaring dalam berburu juga, emang kalau berburu harus pakai jaring ya, bukan budaya ya.
tapi juga bisa pakai yang lainnya. Gotong royong berburu pelanduk juga bukan. Oke, ini borong, ini borong, ini borong. Oh, berarti kalau gitu rakyat patuh kepada raja itu adalah nilai budaya, nilai adat istiadat. Dari mana kalimatnya nih? Maka titah baginda nih, dari titah baginda. Baiklah, esok pagi-pagi kita berburu. Jadi rakyat patuh kepada raja. Maka setelah keesokan harinya, maka jaring dan jerat pun ditahan orang lah. Maka segala rakyat pun masuk ke dalam hutan. Rakyat kan tuh masuk ke dalam hutan atas titah raja gitu. Jadi rakyat patuh kepada raja baginda yang B gitu kan. Understand? Inap-inap, iji mantap gitu. Kalau mantap, next soal nomor berikutnya. Oke. Pertama, ya udah kita hadapi dulu yang menjadi semoi solution. Biar apa? Iya betul, biar aspirasi gitu kan ini. Lagi-lagi banyak lagi bacaannya kawan-kawan. Langsung aja ke sini. Keterkaitan nilai budaya dengan kehidupan sehari-hari adalah A. Masih banyak masyarakat yang mempercayai mistik. B. Alam timur masih penuh dengan hal-hal mistik. C. Zaman modern tidak ada lagi yang percaya mistik. D. Kita boleh saja percaya kepada orang-orang pintar. E. Ilmi mistik termasuk ilmu mungkinnya ini ilmu mistik termasuk ilmu yang tidak masuk akal. Katakan nilai budaya itu apa? Nilai adat istiadat. Budaya itu nilai adat istiadat ya. Budayanya apa? Adat istiadatnya apa gitu kawan-kawan. Cek ke sini. Sebetulnya dari sini udah kelihatan nih kayaknya yang mulai budaya yang ada kaitannya itu masih banyak masyarakat yang punya mistik. Ini budaya nih kayaknya ya, adat istiadat. Jadi keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari apa? Oh, masih adanya masyarakat yang punya mistik. Kan tidak sedikit dari kita ditemui orang masyarakat yang mempercayai mistik. Contoh misalkan saat mau tes ASN kita pakai jimat gitu ya. Banyak ditemukan beberapa waktu atau terakhir ini misalkan ada peserta ASN membawa jimat gitu agar nanti memudahkan dia dalam menjawab soal. Itu mistik berarti kawan-kawan. Masih banyak masyarakat yang mencari mistik, berarti artinya tidak sedikit gitu kawan-kawan ya. Jadi ini sudah menjadi ada kaitannya dengan nilai budaya, ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Itu diantaranya. Padahal kan untuk mengadakan soal ASN itu nggak harus bawa jimat gitu kan ya, cukup dengan kawan-kawan memaksimalkan usaha dan juga memaksimalkan doa. Insya Allah nanti kalau misalkan kita doanya maksimal, usahanya maksimal, nanti hasilnya mudah-mudahan yang terbaik untuk kita semua gitu kan. Jadi nggak harus bawa jimat kan, itu mistik sekali gitu. Bahkan ibu bersedia pergi kepada apa yang disebut orang-orang pintar dari suatu pulau ke pulau lain, padahal ibu begitu benci pada ilmu mistik. Ibu tidak percaya pada semua yang tidak masuk akal, namun banyak yang menasihati ibu harus mencobanya menasihati juga. Maklumlah alam timur penuh dengan hal gaib, termasuk hal yang berkaitan dengan mistik. Semua itu ibu lakukan untuk mendapatkan engkau, menik. Betapa ibu mendapatkan kelahiranmu, enduk. Jadi ada seorang ibu yang ingin hamil, lalu dia pergi meminta bantuan orang pintar, karena di sana katanya banyak ilmu gaib. Gitu ya. Berarti apa keterikaitannya? Ya masih banyak masyarakat yang mempunyai mistik gitu. Padahal untuk itu tinggal berdoa saja kawan-kawan ya. Usahanya sudah misalkan tinggal berdoa, hasilnya tawakal ya. Fa idza jamta fatawakal ala Allah. Apabila kita sudah memberikan tekad, tugas kita adalah bertawakal kepadanya. Insya Allah nanti Allah berikan yang terbaiknya gitu kawan-kawan ya. Jadi kalau begitu jawaban yang paling tepat itu yang A begitu kawan-kawan. Understand? Inap iji mantap. Kalau mantap, next soal nomor berikutnya. Lagi-lagi banyak soalnya ya. Kalau banyak langsung aja ke sini. Nilai moral yang terdapat dalam hikayat tersebut adalah bla bla bla. A. Sepasang suami istri harus selalu bersama dan setia. B. Segala sesuatu belum tentu seindah yang tampak. C. Seorang suami merupakan pemimpin dalam keluarganya. D. Mengingatkan orang lain untuk berhati-hati dengan mengerjakan sesuatu. E. Beristirahatlah secukupnya jika kita sudah mengadakan perjalanan jauh. Kira-kira apa nih? Oke, ini kita baca lagi bareng ya. Hatta beberapa lamanya baginda berjalan dua laki istri itu. Maka sampailah baginda itu ke atas merku gunung itu. Maka dilihat baginda kepada sama tengah gunung itu ada sebuah kolam terlalu indah-indah rupanya. Tepinya ditutup dengan batu pancalogam, diikatnya dengan emas dan rumputan daripada nampak dengan kesturi. Airnya terlalu jernih seperti air tawar. Syahdan, maka baginda kedua pun berjalanlah ke tepi kolam itu serta melihat ikan isi kolam itu berbagai-bagai rupanya. Ada ikan emas, matanya daripada jamrud. Ada yang ikan perak, matanya seperti Yakub, terlalu indah-indah sekali rupanya. Maka kata baginda kepada istrinya, ya adinda, nyawa abang. Kalau sekarang berarti hei bebebku, misalkan dia hai sayangku, hidupku matiku. Kalau ini kan ya adinda nyawa abang, gitu kan ya.
Marilah Tuhan kita mandi ke dalam kolam ini karena panas sangat tubuh kekanda rasanya. Maka kata tuan putri, nantilah kekanda dahulu karena kita ini baru datang dari lelah berjalan. Kalau menjadi penyakit kita karena tempat ini tempat segala dewa-dewa dan menambang peri. Oh, jadi ceritanya gini. Raja pergi suatu gunung, ya ada gunung gitu. Raja kecapean, lelah dengan istrinya kan, dia dengan istrinya. Diajakin mandi itu di sini. Kata istrinya jangan dulu, nanti bisa jadi bukannya sehat malah jadi penyakit. Katanya menjadi penyakit karena tempat ini adalah tempat segala dewa, nambang peri. Katanya ada tempat dewa, jadi tempatnya misalkan angker gitu mungkin maksudnya ya. Berarti apa maksudnya? Nilai moralnya? Iya betul, mengajak raja untuk hati-hati berarti ya. Sepasang suami istri harus selalu bersama dan setia. Ini bukan ya, karena di sana adalah jadi ceritanya raja itu ngajakin istrinya untuk mandi gitu ga. Segala sesuatu belum tentu seindah tampak. Enggak, bukan ya, karena tidak melihat keindahan. Ada melihat keindahan, tapi ini bukan yang itu yang utamanya yang ceritakannya. Seorang suami merupakan pemimpin dalam keluarga? Enggak, bukan. Mengingatkan orang lain untuk berhati-hati dalam mengerjakan suatu ini bisa jadi mengingatkan orang lain, si istrinya mengingatkan rajanya, suaminya kan untuk berhati-hati karena jangan sampai langsung mandi karena di sini ada berbahaya katanya tempat segala dewa gitu ya. Baiklah cukupnya jika kita sudah mengadakan perjalanan jauh, bukan juga. Jadi kalau begitu nilai moralnya adalah yang D, begitu kan kawan? Ansen, inap, jadi semantap kalau mantap. Next soal nomor berikutnya lagi-lagi. Sekarang keterkaitan nilai moral dengan kehidupan sehari-hari dalam kehidupan tersebut. Oke, ya pertama hadapi dulu yang semua jadi smile plus solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Keterkaitannya apa? Anak kecil senang mandi sambil bermain air meski airnya dingin. Kecemburuan seorang anak kecil pada anak lain seumurnya. Rasa ketakutan seorang anak kecil hidup di pantai asuhan. Mengguyur anak kecil yang menangis terus-menerus dengan air dingin. Ini bukan nilai moral ya. Menyayangi anak-anak kecil yang hidup pada pantai asuhan. Kita baca lagi ya. Nih, anak ingusan itu ikut menangis ketakutan sebelum sempat aku berteriak memanggil Ibu Khadijah. Seluruh isi panti kembali ricuh demi mendengar dua anak ingusan menangis sejadi-jadinya. Seperti sedang berlomba menangis memperebutkan piagam anak remaja di panti ini, Ibu Khadijah yang diikuti Umang, Ujang, dan kakak-kakakku menghambur ke dalam kamar. Memastikan apa yang sedang terjadi demi melihatku dan anak ingusan di sampingku dalam keadaan yang mengerikan. Ibu Khadijah dan Bang Perdi langsung merangkulku, sedang Mang Ujang menggendong anak ingusan itu. Api cemburu semakin meledak. Biasanya Ibu Khadijah beserta Mang Ujang yang mengurusiku, tapi sekarang Mang Ujang mengurusi anak baru itu. Tangisku makin memecah, memekakan telinga siapa yang mendengar. Ibu Khadijah membawaku ke kamar mandi, mengguyurku dengan air sumur yang sangat dingin. Kalau aku masih mengigau karena sikapku sangat berlebihan. Seketika itu juga aku terdiam. Ibu Khadijah memandang heran karena tiba-tiba aku tertawa cecengesan. Walau air yang dingin rasa menusuk tulang, namun salah satu hobiku adalah main air. Tentang Nandra Horizon Miftahul Jannah. Apa ini kira-kira? Jadi anak ingusan menangis ketakutan sebelum sempat aku berteriak memanggil Ibu Khadijah. Seluruh isi panti ricuh mendengar dua anak ingusan menangis sejadinya seperti sedang berlomba menangis memperebutkan piagam anak termanja di panti. Oh, ini dia kasusnya di sini. Memperebutkan piagam anak termanja. Nih, anak termanja di panti ini. Jadi ikuti Mang Ujang ke oke. Jadi ternyata ada anak yang menangis karena memperebutkan piagam anak termanja. Oke, berarti apa itu? Iya betul, anak kecil sedang mandi sambil bermain air meski airnya dingin, bukan wrong. Kecemburuan seorang anak kecil pada anak lain seumurnya bisa jadi. Rasa ketakutan seorang anak kecil hidup di panti asuhan, bukan. Mengguyur anak kecil yang menangis terus-menerus dengan air dingin, bukan. Ya, ini bukan nilai moral. Menyayangi anak-anak kecil yang hidup di panti asuhan, bukan. Ya udah, berarti jawabannya adalah yang B gitu ya. Kecemburuan seorang anak kecil pada anak lain seumurnya, makanya ada nangis dan ricuh gitu, semua orang terlibat gitu kawan-kawan. Jadi jawaban yang melibat kasus nomor ini adalah yang B gitu, kecemburuan seorang anak kecil pada anak lain seumurnya. Begitu kawan-kawan, understand? Inap, jadi semantap kalau mantap.